Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat fillah asyhadakumullah, Bapak Ibu sekalian, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, juga nikmat waktu luang, nikmat yang lainnya yang kadang kita sering melupakan adalah nikmat Allah masih memberikan air kepada kita. Hari ini Bapak Ibu sekalian, musim kemarau ini di beberapa daerah sekitar kita, Gunung Kidul, Wonosegoro, Wonosamudro, termasuk yang paling dekat Tawangsari sudah mulai kekeringan. Kemarin hari Selasa itu kami dari Anur Peduli menyalurkan bantuan ke Wonosamudro. Wonosamudro itu Boyolali paling pucuk, Pak. Kalau ke sana sudah Semarang, perbatasan Purwodadi, kemudian Boyolali. Itu sungai itu sudah kering kerontang, ya, sudah tidak ada lagi airnya. Untuk jalan truk itu sudah bisa gitu, Pak. Padahal itu sungainya sangat luas sekali, sangat lebar sekali. Itu 2 truk aja masuk, tapi sudah kering kerontang. Kalau sungai saja sudah kering, sudah tidak ada bilik-bilik lagi, otomatis sumur-sumur sudah mulai kering. Jangan bayangkan sumur itu kalau sudah kering mereka minum pakai apa? Yang mengandalkan harus beli dan bantuan dari kaum muslimin yang ada. Ya, tempat teman saya alhamdulillah masih sumurnya masih mengeluarkan air. Ya, tapi habis disedot gitu, masukkan ke bak gitu, nanti nunggu sehari 2 hari baru nanti keluar lagi, disedot lagi. Tapi tetangga-tetangga yang lain sudah kering kerontang semuanya, sehingga begitu datang tangki kita keluarkan, kita turunkan, itu sudah masyarakat sekitar itu berebutan gitu, insya Allah. Lah, ada sebagian yang mereka dapatkan bantuan kemudian bagi-bagi sama tetangga-tetangga sekitar. Tapi ada juga yang egois, dapatkan bantuan itu diminta sama tetangga-tetangganya nggak mau, diberi cuma 1 galon saja, digendong sampai perjalanan berapa meter gitu kan, minta ke sana lagi diberi lagi 1 galon lagi. Jadi kalau mereka tidak minum, hewan-hewan mereka tidak minum, otomatis kan mati kan. Karena Allah menyebutkan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan Allah jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Kita bisa bertahan tidak makan sehari 2 hari. Tapi kalau minum tidak bisa, dehidrasi. Akhirnya lemas, akhirnya meninggal dunia. Ya, dalam rangka untuk minum, dalam rangka untuk memberikan minum kepada ternaknya, ya harus terpaksa menjual ternaknya. Ini umbi ini. Maka mandi di sana 2-3 hari, Pak. Sing mesake nganti nanyar. Nganti nanyar anak-anak, ibu-ibu yang punya anak kecil itu kan harus suka menyuci, kemudian kalau yang nganti nanyar kan setiap hari harus mandi kan, mandi ke opo gitu kan. Yang mereka peruntukkan bisa untuk minum dulu, ya, untuk minum. Dan mandinya sampai 2-3 hari baru mandi. Itu pun kalau ada sisa-sisa air. Maka termasuk dolim ya kalau kita wudhu, kita pakai air mandi itu kok terlalu boros itu. Wah, mumpung airnya masih banyak. Ingatlah dengan saudara-saudara kita yang di sekitar kita. Itu di Karanggede itu masih banyak air, Pak. Ngambilnya itu di Karanggede. Naik sedikit ke atas itu sudah kering, mulai kering lagi, sudah mulai kering semuanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak sebagian tempat masih subur, tapi sebagian tempat yang lain sudah mulai kena bencana kekeringan. Maka sebagai bentuk rasa
simpati kita, empati kita, sisihkan sedikit dari apa yang kita miliki, dititipkan kepada lembaga-lembaga sosial untuk bisa disalurkan ke sana. Meskipun ya terbatas ya, karena armadanya itu sangat terbatas, sehari itu paling bisa 4, maksimal 4 tangki Pak. Karena yang wantri luar biasa. Sampai kemarin teman-teman Karanganyar itu nunggu sampai maghrib itu gak dikirim. Ini perjalanan dari Karanggede sampai ke Wonosegoro itu kan kurang lebih setengah jam itu. Ada yang dekat di tengah jalan, ini mau saya kirim ke tempatnya Mas Rofik. Ini ya Mas Rofik sami itu kan. Di sini mawon betul nopo-nopo. Akhirnya nggak sampai ke sana, di tengah jalan dicegat sama orang, terus diturunkan di situ. Ini yang pertama, sekedar mengingatkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa air. Kita masih bisa menikmati air untuk mandi, untuk minum, minumnya pakai air teh, air susu lagi. Ini susu apa Pak? Oh, jahe, Masya Allah, seger ya. Oh, kacang hijau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gratis tis ta niku. Ya. Maksudnya banyune ora satu kuno lho, tuku yang paling murah toh. Di sana itu ya satu tangki itu 500.000, Pak. Padahal di Gunung Kidul cuma 150.000. Transportnya memang untuk beli solar itu. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala ar-rasulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasul, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Mereka sudah mulai meninggalkan Al-Qur'an. Ini salah satu dosa yang mulai diremehkan oleh manusia. Itu mereka sudah tidak lagi mengacuhkan Al-Qur'an, sudah tidak lagi perhatian kepada Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai mahjura, dari kata hijrun, hijrah. Mereka sudah meninggalkan Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, ketika seorang sudah mau meninggalkan Al-Qur'an, sudah berani meninggalkan Al-Qur'an, maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan di sini di antara ulama mengartikan sebagai kitabku, Al-Qur'anku. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, gak mau membaca, gak mau mempelajari, gak mau mentadaburi Al-Qur'an, apalagi sampai mengamalkan, berpaling dari Al-Qur'an, wa man a'rada 'an dzikri, ancaman Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan hidup dalam keadaan dhanka, sempit, sulit, rekoso uripe. Gak pernah merasakan kebahagiaan kalau dia berani meninggalkan Al-Qur'an. Karena sumber hidup, pedoman hidup kita sebagai seorang mukmin itu ya kalau pengen bahagia dunia akhirat, ikutin Al-Qur'an, ikutin sunnah Rasulullah SAW, baca Al-Qur'an, tadaburi Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an. Kalau pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang berpaling ancamannya ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit, susah, nggak barokah. Bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau mereka sudah berpaling dari Al-Qur'an, nggak mau mempelajari Al-Qur'an, bahkan berani menghina Al-Qur'an, meskipun secara duniawi mereka itu sukses, dunia itu berada di tangannya, hidupnya itu sudah semua kecukupan, tapi hatinya kosong. Hatinya kosong, hatinya membatu, membeku,
tidak merasakan kebahagiaan, guru susah terus, ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Ujung-ujungnya bunuh diri. Kayak di Australia itu sudah para lansia itu sudah tidak perlu kerja, dapatkan gaji dari negara. Tapi tingkat bunuh diri yang ada di Australia itu luar biasa, Pak. Sangat tinggi sekali. Ada salah seorang ustadz di sana itu disuruh untuk duduk saja di stasiun seharian. Nanti kamu bisa melihat sesuatu yang menakjubkan. Apa Pak sehari dia lihat? Seorang ibu itu nabrakkan diri di kereta api, lalu meninggal dunia. Ketika dibilang sama kakaknya, tadi kamu lihat apa? Orang bunuh diri. Itu setiap hari seperti itu di sini. Di stasiun sini setiap hari itu ada orang yang bunuh diri. Di Indonesia juga banyak Pak kemarin. Kemarin atau itu di Blimbing Pak itu ada seorang anak baru berumur 22 tahun itu baru perjalanan dari mana pengen nilai ibu atau nilai yang baik itu, akhirnya ada kereta langsung ditabrak. Jadi ketaplan rel kereta api gitu langsung tabrak. Dari keluarga ngomongnya itu selfie terus jatuh gitu kan. Dekat kereta api buat konten terus jatuh. Tapi masih yang ngomong loh, itu di tengah rel kereta api kok saya lihat kok. Nggak mungkin kereta saya rem kan, rel kereta api direm guling kabeh tadi. Kejadiannya baru 2 hari yang lalu di Blimbing Gawok nih. Dulu pas zaman saya di Manang itu ibu-ibu jadi pembantu rumah tangga ada masalah sama suaminya, pas waktu maghrib itu pamit sama majikannya pengen pulang, sholat maghrib dulu Pak. Sholat maghrib naik sepeda ontel terus sampai di Mayang itu. Nah, di sepedanya dia taruh di pinggir rel kereta api, dompetnya dia keluarkan, taruh di atas saddle-nya. Kemudian setelah itu ada kereta lewat, terus bukan ditabrak, menabrak kereta, ngadang kereta gitu langsung plus hancur cur. Ya. Itu tetangga saya pada waktu dulu di waru sebelah barat, bagaimana waru di sebelah barat itu. Padahal pada waktu itu kepala desa baru terpilih itu sudah diberitahu ini ada warga kamu yang lalu langsung datang ke sana yang ngambil nih pecahan-pecahan serpihan tubuhnya tadi. Padahal adiknya itu aktivis masjid, ya sudah langsung dikumpulkan, masukkan kain kafan, terus disolatnya, terus dikubur malam itu juga, tidak perlu nunggu besok dan nggak perlu diumumkan sama orang-orang. Ya malu kan punya keluarga seperti itu. Jadi yang mengurusnya cuma sekitar satu RT saja yang tahu, tapi lama-lama tahu semuanya. Yang pertama adalah fa'inna lahu ma'isyatan dunka, hidupnya itu akan sempit, akan susah, akan tidak bahagia. Di antara ulama yang lain mengatakan nanti di alam barzah, di alam kubur dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya akan disempitkan. Kuburnya akan disempitkan. Kan kalau seorang muslim yang baik yang mengamalkan Al-Qur'an kan kuburnya akan diperluas. Ya. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Wa wasi' madkhalahu itu luaskanlah tempat masuknya ya Allah. Luaskanlah alam kuburnya ya Allah. Kalau orang kafir bergelimang dengan kemaksiatan, dihimpit dengan bumi akhirnya hancur, tulang-tulangnya hancur tubuhnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan a'ma. Apa a'ma itu? Buta. Dalam keadaan buta. Akhirnya protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu di dunia itu saya bisa melihat. Maka dijawab oleh Allah, kadzalika atas ke ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunzala. Dulu kamu datang ayat Al-Qur'an kamu berpaling, tidak mau mengamalkannya. Maka sekarang kamu dilupakan dan kamu dalam keadaan buta. Bosok kasarin apa Bapak Ibu? Dhisik iki matamu picek. Saiki tenan-tenan picek tenan ra iso ndelok. Ketika disuruh tuh baca Al-Qur'an tidak mau, apalagi mengamalkan Al-Qur'an, malah ditutup. Telinganya rapat-rapat ketika ada suara Al-Qur'an. Kemarin di desa saya itu
tiap jam 3 itu kan ada adzan pertama ya Pak. Jadi di Masjid Jami itu ada adzan pertama, kadang jam 3 kurang seperempat. Oh jenenge adzan gur pirang menit toh, sampai 5 menit ya Pak itu. Adzan ini paling 3 menit 4 menit. Ada yang merasa terganggu, kupingnya ini dengarkan adzan pertama itu merasa terganggu. Akhirnya langsung naik tangga gitu, dipedot kabelnya Pak. Dipedot kabelnya. Ya Allah. Jadi setelah ini lagi sambung lagi, besok lagi gitu lagi. Ya, tetap saja, itu bantu banyak orang kok jam 3 sudah bertahun-tahun kok itu kok. Sudah bertahun-tahun itu. Oh iya adzan pertama berarti bangun untuk sholat malam. Nanti ada adzan kedua. Ya bersahutan antara Masjid Jami sama Pondok An-Nur kan sama-sama itu. Biasanya gantian. Nah kok setelah itu hari Senin kemarin ada yang ya apa namanya istilahnya itu jam 3:30 itu sudah bersuara macam-macam lah gitu. Ya dari musola lah gitu sampai jam 4:10 ya ada sekarang subuhnya itu. Jadi apa orang ganggu gitu kan. Tapi dibiarkan saja. Yang tadi itu cuma adzan sekian menit saja itu diputus, kalau yang ini sampai setengah jaman itu. Ya. Tarhiman sebelum subuh itu banter banget, ganggu orang-orang di sekitarnya. Kita sholat witir, sholat sunnah itu jadi terganggu, istighfar malam menjelang sholat subuh itu jadi terganggu. Suara sangat banter sekali. Makanya kalau mau seperti itu monggo, tapi suaranya di dalam saja, jangan sampai di luar. Maka ada sebuah peraturan kalau adzan kan jelas sengaja orang untuk sholat, di luar boleh. Ya, koma di dalam. Apalagi terus sholat, nggak perlu disiarkan keluar. Lah coba jangan bayangkan, sholat berkerumun keluar, terus pakai mic keluar, pakai sound system keluar. Masjid sampingnya yang sholat juga itu terganggu loh Pak itu. Baca surat, denger orang masjid yang lain juga baca surat, bisa keliru loh itu. Mau baca surat ini mau butuhkan surat sono gitu loh. Ya. Jadi jangan saling mengganggu. Meskipun baca Al-Quran nggak boleh saling mengganggu. Ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang berpaling dari Al-Quran: 1, hidupnya sempit; 2, di alam kubur dia akan dipersempit kuburnya; dan yang ketiga, dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Tetapi bagi mereka yang mau mempelajari Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan mereka. Dengan lihat di Al-Quran itu, mushaf Al-Quran itu tulisannya apa Pak? Al-Quran Al-Karim, Al-Quranul Karim. Artinya Karim itu apa? Mulia kan? Al-Quran yang dimuliakan. Maka semua yang terkait dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat semua yang terkait dengan Al-Quran, yang interaksi dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang menurunkan Al-Quran, malaikat sinten? Malaikat Jibril, menjadi malaikat yang paling mulia. Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat itu ya malaikat Jibril. Pegedenya malaikat, malaikat yang paling mulia itu malaikat Jibril, yang turun ya untuk menurunkan wahyu, dan juga turun di malam Lailatul Qadar setiap tahun bersama dengan sekian banyak malaikat. Tanazzalul malaikatu waruh, malaikat turun dengan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat Jibril turun bersama dengan malaikat-malaikat yang lain di malam Lailatul Qadar. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia. Nabi siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Nabi yang diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi nabi yang paling mulia dari sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah. Kota diturunkannya Al-Quran, negeri diturunkannya Al-Quran menjadi negeri yang paling mulia. Negeri mana Pak? Mekah, Madinah. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Makkah yang dimuliakan, Madinah yang bercahaya. Itu sampai saat tadi dari atas itu melihat ke bawah itu semua gelap gulita. Dua kota ini itu dalam keadaan bersinar, Pak. Dari atas itu kelihatan paling bersinar.
mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada dua kota ini, kota suci Makkah dan Madinah, yang tidak akan mungkin dimasukin sama Dajjal di akhir zaman nanti. Orang kafir juga nggak boleh masuk kan sampai hari ini, meskipun sudah ada juga yang memberanikan diri untuk masuk, tapi itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kota suci Makkah dan Madinah diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian umat yang diturunkannya Al-Qur'an kepadanya menjadi umat yang paling mulia, umat Islam. Kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Manusia umat Islam ini adalah manusia yang paling baik. Kenapa? Karena diturunkan Al-Qur'an kepada. Bulan diturunkannya Al-Qur'an menjadi bulan yang paling mulia. Bulan apa, Pak? Ramadan. Afdhalus syuhur, sebaik-baik bulan dari 12 bulan itu yang paling mulia bulan Ramadan. Malam diturunkannya Al-Qur'an menjadi malam yang paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan nih. Satu malam tok itu lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun sekian, kurang lebih 84 tahun ini. Cuma satu malam saja, di mana malaikat turun berbondong-bondong yang dikepalai oleh malaikat Jibril. Kalau makhluk selain manusia kayak ayam jago itu kalau dia berkokok itu melihat apa, Pak? Melihat malaikat. Tapi kalau ada keledai kuda meringkik, dia melihat setan. Lihat setan. Nah, jangan perhatikan, setiap kali ada ayam jantan berkokok berarti dia itu sedang melihat malaikat. Dan segera bangun dari tempat tidur kita. Luqmanul Hakim menasihatin kepada anaknya, janganlah kamu itu lebih bodoh daripada ayam jago. Kamu kalah cerdas dengan ayam jago. Ayam jago sudah berkokok di malam hari, kamu masih tidur mendengkur. Dia melihat malaikat, mengingatkan kamu, loh, malaikat sudah turun, segera kamu bangun. Jangan perhatikan pas malam ganjil Lailatul Qadar itu suasana nyaman, gak panas, gak dingin, kok rasa kerak, orang ngerasa ngantuk. Jam 9, jam 9:30 sudah ada ayam jantan berkokok. Wih, Masya Allah. Biasanya jantan berkokok itu jam 12 malam, jam 1, jam 2. Ini jam 9, jam 9:30 sudah mulai ayam jantan berkokok. Insya Allah ini semoga saja itu memang dia melihat malaikat yang berbondong-bondong datang ke muka bumi itu. Karena zalul malaikat itu waruh. Ya, karena turunnya Al-Quran tadi. Malaikat berbondong-bondong turun ke. Ya, yang melihat hanya apa? Ayam jago tadi. Maka mereka berkokok. Nah, kalau mereka berkokok, segera kamu bangun, berzikir kepada Allah, memperbanyak amal soleh, karena malaikat sedang memberikan barokahnya, menurunkan barokahnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa saja yang mau berinteraksi dengan Al-Qur'an, berakrab-akrab dengan Al-Qur'an, maka Allah akan muliakan. Maka siapa saja yang belajar dan mengajarkan Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mboten sah isin. Wah, wis umur sak ini udah usah maca Al-Quran. Enggak usah malu. Belajar. Ya. Meskipun berat, meskipun tesih grotal-gradul masih nggak lancar. Justru masyakoh kita, ujian kita yang begitu berat yang kita hadapin memperbanyak pahala kita. Ini sebuah kaidah, walakinnaha biqadri nasibika, bahwa kamu itu akan mendapatkan pahala lebih besar itu tergantung besarnya pengorbanan kamu. Besok ngomai paling atuh, pahalanya paling akeh ini gimana? Yang paling atuh putih ngomai ini. Waduh melaku, numpak motor, jalan kaki bahkan itu pahalanya semakin banyak. Mungkin meninggalkan pekerjaan di rumah, meninggalkan nopo untuk berangkat taklim itu pahalanya semakin banyak. Pengen nonton wayang rasido gitu ya, pengen nonton campur sari, tinggalkan semua untuk belajar. Apalagi yang dipelajari adalah Al-Quran. Baca satu ayat saja itu berapa huruf, Pak? Padahal satu huruf berapa? 10 kebaikan.
Alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf, 30 kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan muliakan orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman." Allah akan mengangkat derajat dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini, aqwaman, beberapa kaum. Wa yadha'u bihi akharina, dan Allah akan menjatuhkan martabatnya, menjatuhkan kedudukannya beberapa kaum disebabkan karena Al-Quran. Mereka tidak mau mempelajari Al-Quran. Hari ini bisa kita lihat Pak, orang yang perhatian kepada Al-Quran, apalagi hafidhul Quran. Ya. Hafal Al-Quran, Masya Allah jadi imam. Contohnya Ustadz ini, mungkin aku disuruh jadi imam, kan mungkin orang sawah, kon macul, kebetulan dawet, apa ada lulusan dari Ma'had Tahfidhul Quran terus akhirnya jadi dia pekerja keras, pekerja kasar, udah dimuliakan. Saya punya murid dulu di pesantren, wongnya desa lugu gitu kan, ya masalah akademik juga nggak pinter, tapi Masya Allah kemudian dia itu mujahadah, semangat menghafal Al-Quran, jadi hafidhul Quran. Sekarang Masya Allah dimuliakan itu, bisa kesana kemari, ya, mengadakan pelatihan itu kenapa? Karena Al-Quran, karena ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu janji dari Allah. Allah akan muliakan mereka yang mau pelajarin Al-Quran, ya. Makanya di dalam kitab ini disebutkan banyak sekali hari ini orang-orang yang mulai meninggalkan Al-Quran. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah membacanya selain berada di sekolahan? Ya Alhamdulillah ada yang mereka punya program. Ayo sebelum belajar KBM, kegiatan belajar mengajar, baca dulu Al-Quran. 1 lembar, 1 halaman. Masya Allah itu. Meskipun itu adalah sekolah negeri, sekolah swasta, dibiasakan untuk selalu mengawali segala sesuatu dengan bacaan Quran. Jika dia berstatus sebagai siswa atau guru diwajibkan, pokoknya sebelum mengajar kamu paling tidak harus membaca 1 lembar Al-Quran. Insya Allah dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia hanya membaca Al-Quran setahun pisan tok, 1 bulan khotam 30 juz di bulan Ramadan tok. Ini saya sampaikan di bulan Ramadan, ya mungkin orang berlomba-lomba baca. Tapi kalau sudah jauh dari bulan Ramadan pertengahan, kan sudah kita tinggalkan 6 bulan Ramadan, masih 6 bulan lagi. Kadang-kadang kita sudah mulai melupakan Al-Quran. Bisik pas Ramadan semangatnya luar biasa, sehari minimal bisa 1 juz. Rasaan lagi pinter. Jus apa? Jus buah apa? Jus apel? Jus es jus. Paling tidak itu habis sholat subuh atau habis sholat maghrib. Itu ada gerakan Masya Allah itu di Duet Masjid Konitan. Itu yang mempeloporin itu Pak Ihsan. Pak Ihsan ini dia mantan atau polisi ya. Dulunya itu polisi, kemudian terus sudah pensiun, kemudian sudah pengennya itu yes, di akhir hidupnya itu dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya program, pokoknya di Masjid Konitat ini setelah maghrib sampai isya tidak ada kegiatan kecuali ngaji. Cah cilik, cah gede, bapak-bapak, ibu-ibu, pertama kali 1 halakoh, 2 halakoh, semakin banyak dan ditularkan ke masjid-masjid yang lain. Kaisar itu dia punya banyak tanah, tuan tanah ya. Dia boleh nawarin kita, Ustaz nanti kalau mau buat SIM sudah sama saya saja, bisa nanti yang bayarin semua saya, gratis dari pokoknya pesantren. Nawarin tanah, nawarin pesantren. Ya. Dia mempunyai program selalu mengajak kepada kita untuk menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Ini masuk bagi beri. Nah, kalau kita ini bagi itu ya, bareng ya. Kenal berarti Pak Ihsan?
Pernah ke sini? Masya Allah. Betul sih ya? Alhamdulillah. Luar biasa gitu. Itu kalau nggak dipaksa itu nggak bisa. Harus mulai dari kita. Nanti lama-kelamaan orang akan ikut. Masya Allah ya, kalau kita mempeloporin kemudian orang itu ikut bersama dengan kita, pahalanya itu kita pahala jariah. Dia mengamalkan, kita misalnya lupa nggak mengamalkan, dapatkan pahala, transferan pahala ini. Tanpa mengurangi pahala dia yang kerjakan tadi. Kalau pada subuh mungkin masih ngantuk, ya bisa tidur nggak apa-apa. Nanti pada maghrib bisa ganti. Pada maghrib sampai isya itu lumayan deh Pak, itu hampir 1 jam itu baca Al-Quran bisa 1 juz itu kalau kita lancar. Ya, Masya Allah itu. Jangan sampai kita ancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang yang mahjuro, yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diacuhkan. Maka hendaklah kita membaca Al-Quran dengan niat untuk beribadah kepada Allah dan menjadikannya sebagai wirid harian. Wirid harian itu berarti nek ra maca aku ya merasa kurang. Wirid pada subuh, wirid pada maghrib itu diusahakan. Ya, kalau tidak mampu 1 juz ya setengah juz, 1/4 juz, tetapi tiada hari kecuali baca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan Al-Qur'anu syafi'un musyaffa. Al-Quran itu adalah pemberi syafaat sekaligus akan diterima syafaatnya pada hari kiamat. Syafaat itu apa artinya? Tolongan tuh, menolong. Oh si fulan, dia mau disiksa oleh Allah, ya Allah dulu itu dia ahlul Quran, dia itu suka membaca Al-Quran, dia berusaha untuk menolongnya. Kalau manusia di muka bumi ini mungkin bisa menolong teman-temannya, tapi kalau di akhirat hanya orang-orang tertentu yang mau perhatian kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Maka yang jelas-jelas akan memberikan pertolongan kepada kita itu ya Al-Quran. Jadi akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat nanti akan menjadi syafi'. Syafi' itu apa? Memberi syafaat pada hari kiamat. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti seorang yang kurus badannya. Loh kok awakmu kok cilik menggering atau madang apa piye? Rakopen. Dia akan datang dalam keadaan kurus badannya. Ia akan berkata kepada orang yang membacanya. Ya dulu pada waktu orang membaca Al-Quran itu, ya di dunia juga baca Al-Quran, dan nanti Al-Quran yang dia baca ketika di dunia itu dia akan ngomong, mas, apakah engkau mengenalku? Akulah yang selama ini engkau rela begadang di malam hari dan engkau rela haus di siang hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan berada di belakang barang dagangannya, dan hari ini aku berada di belakang setiap penjual. Jadi kalau dia itu bacaan Al-Qur'annya sedikit ya nanti jadi orang yang kurus. Tapi kalau dia bacaannya banyak, suka menghafal Al-Qur'an, dia akan menjadi badannya besar, badannya akan kelihatan napa Pak? Six pack. Six pack napa one pack? Napa zero pack? Kemudian ia diberi kerajaan di tangan kanannya dan kekekalan di tangan kirinya. Selanjutnya disematkan mahkota yang indah di atas kepalanya. Mahkota seperti seorang raja yang takai mahkota. Dan dikenakan 2 pakaian kepada kedua orang tuanya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul Quran. Orang yang hafal Al-Quran, nggak hafal juga ada apa-apa. Yang penting dia itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran, ya, mengkaji Al-Quran, baca tafsirnya. Mestinya itu sebagai seorang Muslim itu paling tidak. Al-Quran itu harus wajib punya terjemahannya, terjemahan tepat yang mudah dipahami.
Al-Quran dan terjemahannya. Karena bagaimanapun kalau kita baca Al-Quran, orang ngerti terjemahannya. Loh, orang terus terang saja kan kita orang Jawa, orang Ajam kan, tidak tahu bahasa Arab. Baca Al-Quran saya yakin hanya sekian persen yang paham. Kan? Jangankan kita, para sahabat Rasulullah, yang jelas wong Arab, pertama kali yang diucapkan ketika masih kecil itu bahasa Arab deh. Jadi wong Arab itu pintar-pintar cah cilik-cilik bahasa Arab nih. Wong asli wong kono niku lho. Irunge mancung niku, irunge nggih mancung asli Arab, buatan Arab. Arab KW, Arab Pasar Kliwon, apa Arab Pati Genah gitu ya. Arab Pati Genah. Betul-betul orang Arab itu kalau baca Al-Qur'an aja enggak paham loh, Pak. Ada satu ayat, dua ayat yang tidak paham. Tanya sama Rasulullah. Rasulullah pun kadang-kadang enggak paham. Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun Al-Qur'an, itulah namanya sababun nuzul. Sebab diturunkannya Al-Qur'an. Karena apa? Pertanyaan sahabat. Nggak tahu, tanya kepada Rasulullah, akhirnya Allah menurunkan Al-Quran. Maka sombong kalau kita hanya punya Al-Quran, nggak ada terjemahan nih. Kalau pengen tadabbur, pengen mempelajari terjemahan. Terjemahan pun juga tidak cukup tafsirnya. Kadang-kadang terjemahan ini bingung, maksudnya apa toh? Nah, itu ditafsirkan, dijelentrehke, diterangkan oleh para ulama. Yang paling tahu kan para ulama maksudnya ayat ini. Yang paling tahu Rasulullah, setelah itu para sahabat, setelah itu para tabiin. Kenapa tabiin belajar kepada para sahabat, sahabat belajar kepada apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tabiin karena mereka belajar kepada tabiin. Jangan sombong, umur sekarang bilang wah mereka kan berhak menafsirkan, aku juga berhak menafsirkan bahwa pada menungso, pada makan sego. Akhirnya dia baca Al-Quran ditafsirkan tanpa ada pedoman tafsirnya. Tidak bisa, hukumnya haram seperti itu. Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, siap-siap cemplungin rokok. Al-Quran itu kalamullah, suci. Tidak boleh sembarang orang baca Al-Quran terus ditafsir ke dewi. Loh, kamu apa? Sudah belajar bahasa Arab berapa tahun? Belajar ilmu-ilmu yang lain berapa tahun? Kok agak pesantren yo ora tahu mesan nyantri bocoin ke Arab gundul yo ora iso gitu kan. Kok berani menafsirkan Al-Qur'an. Itu terlalu lancang sekali. Untuk bisa menafsirkan Al-Qur'an itu harus menguasai sekian banyak ilmu, nahwu, sharaf, balaghah, arud, kemudian ilmu ushul fikih, macam-macam, tarikh. Ya, karena dalam Al-Qur'an itu, Pak, jangan baca nanti tafsirnya itu. Ya, itu semua ilmu ada di situ. Tauhid ada, syariah fikih ada di situ dalam tafsir Al-Quran. Sirah paling banyak, ilmu waris ada, ilmu ketatanegaraan ya ada, mengatur pemerintahan ada. Semua dalam Al-Quran itu ada di dalamnya. Kalau kita mau baca tafsirnya, nah baca tafsir jangan sendiri, diguroke, ya ngaji, mulazamah. Ya rasa juga jangan lewat YouTube gitu kan, masuk guru YouTube gitu. Mengkaji lewat YouTube pun juga kadang-kadang ngantuk, tidak konsentrasi, Pak. Beda. Wah, aku ngaji ini karo YouTube baik kok penak nang omah karo YouTube karo nonton sinetron. Ngaji karo nonton sinetron ya ora iso. Barokahnya beda. Dengan datang ke masjid, langsung ketemu sama ustaznya, mendengar langsung, malaikat di atas kepala kita memberikan barokahnya, rahmatnya kepada kita. Sudah dapatkan barokah, rahmat, perjalanan ke sini dapatkan pahala. Beda dengan hanya lihat di WA gini, lihat di YouTube, lihat di Facebook, jelas berbeda. Barokahnya berbeda. Bapak Ibu sekalian, baca Al-Quran, baca terjemahannya, dan kalau bisa baca tafsirnya. Saya itu ngaji kajian di Baitul Ma'mur itu, Pak. Itu tafsir Ibnu Katsir. Sekali pertemuan paling 2 ayat, 3 ayat, paling banter ya mungkin 10 ayat. Setiap pekan sekali ini. Setiap malam Sabtu. Itu sejak tahun 2001 sampai sekarang. Sudah 22 tahun. Belum rampung nih, Pak. Baru sampai surat Al-Qasas. Dari awal sampai akhir. Itu saya melanjutkan Pak Baraja itu, Abdullah Baraja itu tahun 97 sampai 2001, akhirnya beliau sakit-sakitan meninggal dunia, saya lanjutin sampai hari ini.
Itu sudah selesai. Ya, maka belajar tafsir itu mungkin sampai 50 tahun baru khotam 30 juz Pak itu. Ya, khotam 30 juz. Ya. Saya kalau di desa sama bapak-bapak itu Senin malam Selasa itu. Juga tafsir Al-Qur'an. Nah, itu paling 3 ayat, 2 ayat, 3 ayat gitu kan. Paling setengah jam karena sama bapak-bapak sudah sepuh-sepuh itu. Sampai sekarang juga belum selesai, sudah 10 tahunan ya. Belum selesai. Jadi itu baru tafsir tok lagi, belum hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Masya Allah nih. Makanya mungkin umur kita ini habis untuk mempelajari ilmu Allah itu tidak akan cukup. Makanya jangan merasa aku wis ngaji terus kok gitu. Coba tafsir aja belum kelar, entah hadis juga belum kelar, belum fikih, belum sirah, ya, belum. Kalau yang ilmu waris tidak perlu belajar, yaitu orang-orang tertentu saja. Tapi tidak fikih harus belajar dari nol itu. Ya. Akidah juga seperti itu. Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kepada mereka yang mau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Selalu dekat dengan Al-Qur'an. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Allah kok dari keluarga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa keluarga Allah itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hum ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya, yang disebut dengan keluarganya Allah itu adalah ahlul Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mau mempelajari Al-Quran, dan mereka itu keluarga Allah yang khusus. Keluarga Allah yang khusus, Masya Allah, kan berarti kan keluarga Allah yang spesial. Jadi yang berhak untuk menjadi keluarga Allah itu justru kita, umatnya Rasulullah, yang menghafal, yang mengkaji Al-Quran ini, bukan sekedar sing punya mobil belakangnya ditulisin keluarga Allah. Itu kan keluarga Allah. Kalau kita keluarga Allah, ya, maka usahakan Bapak Ibu sekalian yang kalau bisa kita hafal Al-Qur'an. Nek ra iso 30 juz ya juz 30. Juz 30. Satu juz tok niku. Kalau tidak bisa ya anak-anak kita yang kita kader untuk bisa hafal Al-Qur'an. 30 juz. Oh, 3 juz, Masya Allah. Juz 30, 29, 28. Setelah itu nanti dari awal juz 1, juz 2, juz 3. Al-Quran itu mudah dihafal kok Pak. Betul. Nah, jenengan punya kemauan bisa hafal Al-Quran. Ada salah seorang syekh dari Mesir itu kaget kok. Ketika dia jadi imam itu selalu dibenarkan bacaannya, kalau dia keliru itu sama bapak-bapak, mbah-mbah umur 60 tahun loh itu. Sampai syekhnya itu orang-orang tuh kaget loh Pak. Mohon maaf, kamu hafal Al-Quran? Oh enggak kok, tenane loh. Enggak. Akhirnya terus setelah didesak-desak dia ngaku, ya saya hafal Al-Quran. Hafalnya kapan? Pas remaja dulu, udah. Nah pas remaja hafal Al-Quran itu suatu hal yang wajar gitu. Soalnya rumah dosone ini menghafal cepat. Anak SMP seru menghafal cepat banget Pak. Yeah. Tapi kalau sudah sepuh-sepuh kayak kan menghafal yang angel. Dosa akeh ini. Tapi ini Bapak, ini luar biasa. Kenapa? Karena ada sesuatu. Nek orang biasa saja itu sulit menghafal jelas itu. Tapi ini kok hafal? Kapan Pak menghafalnya? Bukan pas waktu remaja, bukan pas waktu pemuda, enggak. Bukan pas di pesantren. Saya gak pesantren kok. Saya tidak masuk pesantren. Lah kapan kamu hafal Al-Quran? Di saat umur saya sudah 60 tahun. Lu kok bisa? Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Karena doa ibunya. Betul Pak, doa ibu. Jadi ketika masih kecil itu ibunya selalu berdoa, muga-muga anakku ini sampai hafal Al-Quran. Sampai remaja tidak hafal. Sampai pemuda, sampai punya istri tidak hafal. Sampai punya anak tidak hafal. Tapi ibu ini selalu berdoa, tidak pernah putus, selalu berdoa semoga anak saya ini yang sudah tua ini hafal Al-Quran. Sampai ibunya meninggal dunia dia belum hafal. Setelah si anak ini umur 60 tahun baru Allah mengabulkan doanya. Hafal Al-Quran, Masya Allah, itu luar biasa. Makanya jangan
putus asa, jangan malas untuk berdoa, terutama untuk anak-anak kita. Doa orang tua itu luar biasa, Pak, mustajab. Ya, doa orang tua itu mustajab. Baik doanya itu baik atau buruk itu mustajab. Ya, maka sama-sama mendoakan, doakanlah doa yang baik untuk anak kita. Orang-orang soleh pada zaman dahulu itu ketika mereka sholat, kok teringat sama anaknya, diperpanjang sholatnya. Untuk apa? Untuk mendoakan anaknya. Karena doa yang paling mustajab itu di saat sujud. Tapi pas sholat sendirian ya, ampun, jadi imam terus sujud, suwe, turu apa-apa. Ya, pas sendirian di qiyamul lail sudah sujud panjang. Tapi jangan bablas terus turu malah ngorok. Wah, kalau bablasnya meninggal dunia malah masya Allah husnul khotimah. Karena seorang itu nanti akan diwafatkan sesuai dengan kematiannya. Nek mati ini pas sholat ya nanti dibangkitkan dalam keadaan sholat. Mati ini pas zikir dibangkitkan dalam keadaan zikir. Mati ini pas adzan dibangkitkan dalam keadaan mengumandangkan adzan. Mati ini pas haji dibangkitkan dalam keadaan pakai baju ihram mengucapkan talbiyah. Itu husnul khotimah. Sampai nek mati ini kayak botol ya suul khotimah. Rasulullah juga bersabda, "Alaika bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an." Hendaklah engkau berzikir kepada Allah dan baca Al-Qur'an. Fa innahu ruhuka fis sama'i wa dzikruka fil ardi. Karena ia adalah rohmu di langit dan zikirmu di bumi. Al-Qur'an itu zikir ini. Wa afdhalu dzikri tilawatul Qur'an. Sebaik-baik zikir itu adalah tilawatul Qur'an. Maka kalau kita tidak sempat zikir mungkin males, baca Al-Qur'an. Karena itu kalamullah. Ya, isinya tasbih, tahmid, tahlil. Ya. Afdhalu dzikri tilawatul Qur'an. Sebaik-baik zikir itu tilawatul Qur'an. Wa khairu tilawatil Qur'an fis shalah. Sebaik-baik baca Al-Qur'an itu adalah ketika sholat. Jadi jangan betul-betul imamnya baca Al-Qur'annya panjang, alhamdulillah pahalanya bunganya iki. Terutama sholat subuh. Nek sholat maghrib jangan sekali-kali panjang-panjang. Waktu ini gur mepet nih. Baca pendek-pendek saja jadi imam. Nanti nek mau perpanjang itu sholat subuh karena cuma 2 rakaat. Nek 2 rakaat tok kok bacanya pendek-pendek, kulhu sama ina atau ina loh. Padahal wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana masyu. Bacalah Al-Qur'an di waktu fajar. Karena pada waktu itu disaksikan oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. Makanya kenapa aku sholat subuh kok panjang-panjang banget tuh bacaannya? Karena itu adalah waktu yang utama. Padahal pas ngantuk-ngantuk ya Pak. Biar gak ngantuk itu saat durung subuh turu meneh. Makanya paling bagus itu memang qiyamul lailnya Nabi Daud. Nek puasa paling bagus itu paling utama itu puasa Daud ya. Sehari puasa sehari berbuka. Maka sholat malam pun juga sama. Sholat malam yang paling baik itu sholat malamnya Nabi Daud. Sehari sholat sehari tidak sholat itu ya. Orang ngono. Sholat terus tapi waktunya itu napa? Bareng isya tidur ya, mungkin mulai jam 8 jam 9 tidur itu. Nanti tengah malam bangun sholat yang mulai terus tidur lagi. Orang babul. Tidurnya tidur ayam, jangan tidur kebo. Apa bedanya tidur ayam sama kebo? Tidur ayam itu Rasulullah tidurnya gini, pakai tidur kebo ya langsung AC-nya dihidupkan, ambil selimut gini, bablas tenan itu. Jam setengah itu agak tangi. Itu dia duduk-duduk pintunya. Kalau jenengan tidurnya siaga, Allahu Akbar Allah, begitu dengan adzan subuh langsung bangun. Dalam keadaan fresh. Kenapa sudah tidur lagi? Tapi kalau jenengan dari jam 3 atau jam setengah, jam 2 langsung yang mulai terus baca Al-Qur'an itu pas subuh dikhawatirkan pas ngantuk. Lah salat kok tahiyat akhir kok abot bener apa diladeni karo kancane niku. Ngendang ini baik. Ya Allah, kamu dapat tahajudnya sunnah itu, tapi sholat subuh kamu hancur-hancuran. Lebih baik kamu tidak qiyamul lail kemudian kamu menyesal daripada qiyamul lail terus subuh kamu.
Loh kan kita enggak qiyamul lail tapi subuhnya berjamaah di masjid itu Rasulullah mengatakan pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk lah niku. Sholat subuh secara berjamaah di masjid. Apalagi sholat subuhnya panjang bacaannya, masya Allah. Kemudian terakhir sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wala ta'kulu bihi, dan janganlah kamu makan dengannya. Jadi jualan Al-Quran untuk makan, jadi diperbolehkan. Tapi kalau dia itu mengajarkan Al-Quran dapatkan upah, boleh nggak diterima? Boleh. Rasulullah mengatakan, inna ahakkum ahadtum alaihi ajrun kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil ujrohnya, upahnya itu kamu mengajarkan Al-Quran. Ya. Jadi mengajarkan Al-Quran, tahsin, menghafal Al-Quran itu boleh digaji. Bahkan Abu Hanifah itu ya, salah seorang imam madhab yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah ini seorang ustadz loh ini, nggak sempat untuk mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Dia minta orang lain privat, Ustaz sini ajarin anak saya. Kadang-kadang anak dewe diajarin itu angel. Goleki guru ini. Ini Abu Hanifah sudah mencarikan guru itu, carikan guru untuk mengajarkan Al-Fatihah itu. Setelah bisa membaca Al-Fatihah dengan benar itu, hafal Al-Fatihah, bacanya sudah sesuai dengan kaidah tahsin tajwid itu, diberi hadiah. Ada yang mengatakan 100 dirham, ada yang mengatakan 1000 dirham. Okay. Itu yo puluhan juta Pak. Kaget Ustaz, kok kadah banget toh? Enggak, ini sebelum seberapa. Ini sebagai bentuk penghormatan saya kepada ahlul Quran. Kalau saya punya harta yang lebih akan saya berikan yang lebih banyak lagi. Kadang-kadang kita ini enggak adil kok Pak. Nyuwun ngapunten, enggak adilnya kenapa? Sama-sama ilmu loh ini. Yang satu kursus bahasa Inggris, kursus fisika. Berapa bayarnya? Berapapun dibayar. 1 bulan 500.000, 300.000 dibayar. Lah nek kursus Al-Quran nang TPA sebulan 50.000. Gresula lho niku. TPA kok bayar, TPA tuh bingung. Astagfirullah. Lah terus gurumu arep bayar apa? Guru kamu tadi itu, guru TPA itu dia bisa ngelesin loh. Bahasa Inggris, bisa ngelesin fisika, dia bisa kerja, dia bisa. Tapi dia gunakan waktunya untuk ngajarin anak kamu bisa baca Al-Quran, tahu adab, tahu akhlak, tahu akidah. Nggak kamu pikirkan dia. Ya. Harus adil. Ya. Ilmu dunia saja kamu bayar segitu, apalagi ini adalah ilmu untuk mendapatkan surga. Ya. Wala tajfu anhu wala taghlu fihi. Janganlah kamu meminta harta yang lebih banyak dengannya, jangan berpaling darinya, dan janganlah berlebih-lebihan dalam memperlakukannya. Ya sewajarnya saja. Udah terus dicium-cium, saya kok dicium-cium, tapi rata diwaca gitu kan. Tapi memang kita harus, Pak Bu, harus hormat kepada Al-Quran, karena bagaimanapun namanya Al-Quran. Ini cuma mushaf saja, tulisan menungso, enggak. Namanya aja Al-Quranul Karim, tetap harus kita muliakan. Baca dengan tangan tangan kanan. Kalau bisa jangan pakai tangan kiri. Saya sampai sekarang masih ingat Pak. Ya, padahal waktu dulu pas di pesantren, baca sambil lendetan pakai tangan kiri gini. Ada mbah-mbah takmir masjid itu datang langsung, nggak banyak ngomong, langsung dia pindahkan Al-Quran ini dari tangan tangan kiri ke tangan kanan saya. Nggak ngomong apa-apa Pak. Saya ya Allah, kerja gini. Ya, pakai tangan yang kanan sebagai bentuk pemuliaan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran diuncalkan oleh ngisor, makanya taruh di atas, ada raknya khusus sebagai bentuk memuliakan Al-Quran. Biar nanti kita dimuliakan oleh Allah di dunia, di alam kubur, dan kelak nanti pada hari kiamat nanti. Ya. Kalau kita tidak bisa mencetak anak yang hafal Al-Quran, cucu kita juga enggak, ya sudah ada apa-apa. Kita cari anak ideologis. Kalau tadi anak biologis, anak ideologis, ya, membiayai pesantren Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Insya Allah mereka mengamalkan Al-Qurannya, berdakwah di tempat pelosok-pelosok itu, kita tetap mendapatkan pahalanya, amal jariah. Gitu ya. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah golongkan kita termasuk ahlul Quran, yaitu akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala pada hari
kiamat nanti. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup sambil menunggu kalau ada yang ditunggu ya. Kalau enggak ya sudah selesai. Kita ada snack itu sudah kan. Ada? Kalau tidak ada saya jawab sekian alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.